Ada lagi orang yang menceritakan ketika dia bercerita tentang ibadah yang namanya johir seperti orang punya mobil. Kalau dia bercerita tentang sebuah keyakinan seperti dia punya kunci mobil. Kalau orang yakin tapi tidak ibadah, berarti sama seperti orang punya kunci mobil tapi mobilnya nggak punya. Tapi ketika orang beribadah tanpa keyakinan, tanpa tauhid kepada Allah, dia seakan-akan punya mobil tapi kuncinya kagak ada. Ketika dia punya mobil, kuncinya kagak ada, gimana mau ngejalanin? Ketika dia punya kunci, mobilnya kagak ada, mobil siapa yang mau dipakai? Dan inilah ibadah. Tidak bisa dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak dalam Al-Qur'an tentang ibadah. Dalam surat Al-Asr Allah menyampaikan, "Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihat." Wal asri, demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Illa alladziina aamanu, kecuali orang-orang yang beriman. Orang beriman tidak bakal rugi dunia akhirat. Orang beriman tidak akan rugi baik di dunia ataupun di akhirat. Dan ketika dia beriman, ada ibadahnya. Apa itu? Wa amilus sholihat. Dia melakukan perbuatan soleh, perbuatan yang sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Faktor ibadah memperkuat tauhid, faktor ibadah menetapkan keyakinanmu semakin gagah, semakin kuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah Allah menurunkan Al-Qur'an bahwa manusia diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang keempat, Quran sebagai petunjuk kepada manusia, yaitu Al-Quran menunjukkan kepada manusia bayanan ila kaifiyatis sya'adati. Quran menerangkan bagaimana jalan menuju kehidupan yang membahagiakan dunia dan akhirat. Bayanan ila sabilis sya'adati wa kaifiyatil wusuli ila ni'amid dunya wal akhirah. Quran memberikan keterangan kepada manusia bagaimana caranya mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dunia bahagia, akhirat bahagia. Dunia selamat, akhirat juga selamat. Dan Al-Quran pun mengajarkan kepada kita bagaimana kita sampai kepada sesuatu yang akan mendapatkan dari nikmat dunia dan nikmat akhirat. Ini Al-Quran. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kenikmatan dunia dan kenikmatan akhirat, kembali kepada Al-Quranul Karim. Al-Quran oleh Allah diturunkan kepada umat manusia tadi dari awal ayatnya, supaya manusia bukan manusia ingin merasakan yang namanya kesulitan, tapi ketika Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala justru sebaliknya, supaya manusia ingin mendapatkan yang namanya kebahagiaan, nilai-nilai hakiki daripada sebuah kehidupan, yaitu tugas Al-Quran di dalam Al-Quran. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang kelima, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu berisi tentang Al-Qisas wa Tarikh, menerangkan bagaimana kisah-kisah riwayat-riwayat nabi-nabi sebelumnya, bagaimana Allah menceritakan riwayat-riwayat orang-orang soleh yang Allah angkat derajatnya karena faktor keimanannya, faktor keyakinannya, faktor kesabarannya, oleh Allah diangkat. Bagaimana kita mendengar ceritanya Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir alaihissalam dalam Al-Quran diceritakan bagaimana ketika Nabi Musa alaihissalam melempar tongkatnya, mengetukkan tongkatnya di lautan, lautan itu terbelah menjadi dua. Al-Quran pun menceritakan riwayat itu. Bagaimana Al-Quran menceritakan sesuatu yang akan terjadi, inna ya'juj wa ma'juj mufsidina fil ardh. Suatu saat nanti Al-Quran menceritakan akan muncul namanya Ya'juj wa Ma'juj sebagai perusak di alam dunia. Al-Quran menceritakan di masa yang akan datang akan terjadi yang namanya goncangan yang dahsyat, yang begitu besar. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Quran menceritakan bagaimana dahsyatnya hari kiamat, digoncang-gancingnya bumi, tanah di bawah menjadi di atas, yang di atas menjadi ke bawah, dibulak-balikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Quran pun menceritakan. Bahkan Al-Quran menceritakan, membawakan sebuah riwayat, memberikan gambaran kepada kita. Ternyata orang-orang yang beriman ketika itu masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala, membawa hati yang selamat. Mereka dalam keadaan fadkhuluha khalidin. Salamun qaulan mir rabbir rahim wamtazul yauma ayyuhal mujrimun.
Dalam ayat Allah mengatakan udkhuluha bisalamin amin. Masuk kau ke surganya Allah dengan selamat dalam keadaan aman. Subhanallah. Itu semuanya Allah yang memberikan. Bagaimana kisah-kisahnya ketika itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan semua terjadi di dalam Al-Qur'anul Karim. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Oleh sebab itu, itulah di antara Allah menurunkan Al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah turunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk dan pembeda antara yang hak dengan yang batil. Inilah hebat dan gagahnya Al-Quran Allah turunkan kepada umat manusia, khususnya umat Nabi besar Muhammad, khususnya lagi umat akhir zaman yang termasuk kita di dalam. Saking besarnya Al-Quran Allah turunkan, Rasulullah telah menyampaikan apa kangjeng Nabi besar Muhammad? Iqra Al-Quran, bacalah olehmu sekalian Al-Quran. Fa innahu syafi'an yaumal qiyamati li shahibi. Baca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Baca Al-Quran. Di mana kau berada, baca Al-Quran. Rumahmu terangi dengan Al-Quran. Nawiru buyutakum bi qiraatil Quran. Terangi rumahmu dengan membaca Al-Quran. Habis maghrib kita baca Al-Quran walaupun satu ayat. Habis kita baca Al-Quran walaupun satu ayat. Tapi ketika sesuatu yang sedikit kita istiqomahkan akan menjadi perbuatan yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iqra Al-Qur'ana. Fa innahu, sesungguhnya Quran yang kita baca sekarang itu akan menjadi penolong pada hari kiamat bagi orang-orang yang membaca Al-Quran itu. Subhanallah, dahsyat. Bahkan Rasulullah telah menyampaikan dalam hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda bahwasanya afdalul ibadati ummati qiraatil Quran. Afdal ibadah umatku baca Al-Quran, termasuk ibadah yang afdal, yang utama, yaitu membaca Al-Quranul Karim. Ketika kita baca Al-Quran, kita renungi, kita terjemahkan artinya, kita renungi, bahkan kita amalkan, ketika itu Al-Quran adalah ibadah yang terbesar yang dihadapan Allah Subhanahu wa taala. Satu huruf oleh Allah dibalas satu kebaikan, bahkan sampai 10 kebaikan. Dan 10 ketika 10 kebaikan tersebut Allah Subhanahu wa taala dihitung per huruf. Alif lam mim, kata kangjeng Nabi, bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Itulah besarnya. Bukan hanya sebatas mengamal Al-Quran kita mendapatkan pahala. Ketika membaca Al-Quran, kembali kepada hurufnya pun kita dihitung satu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, subhanallah. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Marilah sama-sama kita jadikan Al-Quran ini sebagai benteng keteguhan keyakinan kita, benteng keimanan kita, sebagai kaca di mana kehidupan kita. Apakah hidup kita sudah sesuai dengan keinginan Allah ataupun belum? Apakah kehidupan kita sudah sesuai dengan kanjeng Nabi ataupun belum? Marilah sama-sama kita memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Kita tafakurkan, kita muhasabah terhadap diri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita sebagaimana Allah menjadikan Al-Quran adalah kitab kalamullah, ucapan dan kalam Allah, kalam yang selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin ketika Allah memberikan penjagaan terhadap Al-Quran, kita ingin dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya ucapkan selamat berbuka puasa bagi yang melaksanakannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa kita salah satu bentuk nilai-nilai ibadah yang memiliki nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ingin ibadah kita hanya sebatas haus dan dahaga, tapi kita ingin ibadah kita memiliki nilai-nilai ketakwaan, keikhlasan di hadapan Allah. Selamat berbuka puasa, semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.